Abu Syekh Muhammad Walinya lahir tahun 17 ya, 1917, meninggal tahun 1961. Beliau orangnya ganteng tuh, kan lagi ulun ya, kan ulunnya gagah ya, cerdas, pintar, tapi mungkin barangkali kuasa Allah Subhanahu wa taala yang memang sedang disayang-sayangi oleh umat, oleh masyarakat. Kon di Aceh Mentong juga tempat lain juga sedang sayangi, di situ pula diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ya, Umi yang tertua ini Umi Padang ini ya, berasal dari Padang beliau Bapak. Kon Padang Merandi ya. Padang di Sumatera Barat. Dari sini Raja Umnokto oleh ke Medan Gede Padang. Nah, Abu Syekh Muhammad Wali masih muda. Saya kira umur beliau 30-35, merantau ke sana ke Padang. Memang orangnya sangat tawadhu sekali, tidak pernah besar-besarkan diri, tidak pernah sombong, selalu menghormati orang lain. Maka sampailah beliau di Padang. Orang tanya, "Tengku dari mana?" "Dari Aceh." "Oh, dari Aceh." Ya. Beliau pertama kali ada di Padang itu sungai, ada menasah itu musala, pada pengajian-pengajian sana. Beliau tetap seperti orang bodoh saja beliau ini. Tidak ada seperti orang pintar, tidak seperti orang bodoh. Tapi kalau ada pengajian yang salah, beliau bangkit berdiri sekali dengan segala kerana hati beliau luruskan. Maka alhamdulillah juga orang cukup menerima. Maka beliau berada di Padang sehingga bertemulah dengan Syekh yang ada di Padang. Nah, Syekh ini tertarik pada beliau, maka dikawinkanlah dengan pemilik Syekh ini di Padang dengan Umi Rasimah. Lahirlah anak yang pertama yaitu Muhyiddin Wali, di bawahnya Halimah Wali. Setelah itu Jamaluddin Wali, Marhaban Wali, Ruslan Wali, itu yang di rumah Om Padang. Nah, kalau dia ini orangnya haus ilmu ya, bukan haus harta, haus ilmu. Merantau lah, waktu itu malum lah, kendaraan belum ada yang banyak. Mengatakan ini ada ulama yang ada di Padang Panjang. Beliau terkenal ahli kawaid bahasa Arab. Beliau juga datang ke sana dengan rendah hati, sehingga dites lah oleh ayah tuan beliau bernama Syekh Muhammad Jamil Jaho, sehingga dikawinkan pula dengan anaknya bernama Hajah Rabi'ah Jamil. Inilah saya dua di situ, Ahmad Wali dan Mawardi Wali. Yang ketiga beliau kawin lagi di Batu Sangkar, tapi tidak ada keturunan. Asli beliau Syekh Muhammad Salim ini adalah di Batu Sangkar. Batu Sangkar atau Kota Baru, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Nah, tapi beliau di situ tidak punya keturunan, tapi orang tua beliau berasal dari situ. Masih kecil-kecil ya. Ayah beliau ini merantau ke Aceh, berdomisili lah di Labuan Haji di Blangporo. Setelah itu beliau kawin lagi di Pauh Labuan Haji, itulah anaknya Amran Wali, Subaidah Wali, ada berapa orang. Dan setelah itu kawin lagi dengan Umi Mangging, Tun Muhammad Nasir Wali, ada Harum Wali. Yang terakhir itu Mardiah Wali, Muhammad Rauf Wali. Tapi bukan sekali pasang ibu, empat ya. Dengan ibu saya juga pisah. Terus nomor 3
Padang juga bisa, maka tinggallah empat. Kami kecil-kecil sudah dipanggil ke sana ke Darussalam. Nah, memang barangkali nggak tahu lah ibu. Ibu Denwali yang paling tua, beliau lahir tahun 1936. Adik beliau Halimah Wali lahir 1939, atau abang saya ada Ahmad Wali lahir 1940. Saya lahir 1942. Setelah itu Jamaluddin Wali lahir kalau nggak salah 1945. Terus turun Marfan Wali, Halimah Wali, Abidah Wali. Untuk ringkasnya, ibu bapak, Ibu Wali saya kenal betul ya. Orangnya tinggi, putih, bukan putih kuning ya, ganteng. Tidak sama dengan Habibie Wali. Lebih ganteng dia saya. Tapi jangan tinur. Nah, gasnya loh, memang orangnya paling rajin ibu. Masa di Darussalam kalau dengan Buya tuh, Buya memang disuruh berdebat sama Buya. Mau kalau nggak ada, kalau dalam majelis tuh nggak hadir, Muhyiddin Wali nggak hidup suasana. Nah itu waktu itu ada Abu Tumin, ada Tengku Haidrus dari Padang, ada Tengku Abdullah dari Tanah Merah, ada Abu Abdul Aziz dari Samalanga, ada Abu Daud Zamzami juga dari Banda Aceh. Itu orang as-sabiqun al-awwalun yang mula-mula menjadi murid Habibiyah. Kalau kita nyimpang sedikit tapi tidak nyimpang sedikit juga. Nah, terkenal dulu saya bilang Abu Abdul Aziz itu orangnya pintar. Nah, tapi dalam kepintaran itu mungkin ya terkhatar. Dia tanya, apa betul Abdullah Wali ini mandim apa tidak? Terkhatar. Sehingga setelah terkhatar itu agak meleset sedikit. Tapi akhirnya beliau minta ampun, minta maaf sama Buya, sehingga Samalanga sekarang juga cukup berkembang. Jadi tahun 1964 kalau saya ya masa saya ada dengan Ahmad Wali, atau ada setelah itu Jamaluddin Wali, setelah itu ada Amran Wali. Kami pagi-pagi ngaji sama Buya sebelum pergi ke sekolah. Ngaji kira 1 jam, atau pergi sekolah. Itulah guru dulu Abu Tumin, Abu Mala. Sehingga ijazah saya yang mendatangani sebagai Raisul Madrasah adalah Muhyiddin Wali. Sebagai Syekhul Masyayikh adalah Buya Muhammad Wali. Di tahun 64 beliau dikirim ke Mesir tahun 64. Itu masih panas-panasnya DKI waktu itu. Sampai di sana beliau langsung, singkat cerita, beliau memang rajin sekali saya lihat. Saya ke sana ke Mesir tahun 65, dia beda 1 tahun. Beliau memang rajin menghafal, rajin menulis, ya tiap hari dari asrama ke masjid-masjid, terutama masjid Imam Syafi'i, lalu ke pustaka. Kadang-kadang beliau marah sama saya, Muardi, kamu ini kok malas sekali ya, belajar lah. Ya. Saya bilang sama saya dengan abang sudah tua, udah punya istri, udah punya anak, saya kan masih bujang. Kalau anak sabar ibu. Tapi mulai sekarang saya menyesal juga. Saya bilang kalau saya rajin lah dulu memperturutkan apa yang dibilang abang saya, mungkin juga saya jadi dokter juga. Tapi karena pemalas ibu. Pintar enggak, cuma tidak bodoh.
Nah, beliau itulah sampai beliau satu takdir kelebihan dari Allah. Beliau mendapat doktor bukan melalui setara 1, setara 2, enggak. Beliau terus mengarang dengan baik sampai berjudul kalau nggak salah sertasi beliau atas 3.000 halaman kalau nggak salah. Setelah itu dimunakasahkan dengan syekh-syekhnya ada Al-Azhar, sehingga beliau diberilah gelar sebagai doktor. Nah, karena ini tidak melalui jenjang setara 1, setara 2, banyak orang protes. Itu tidak benar katanya. Dokternya Muhammad nggak benar. Ini ada yang protes. Biasa itu. Kalau kita lebih, ada orang tidak senang. Kalau kita kurang, banyak yang tidak senang. Tapi alhamdulillah berkat keyakinan beliau dan berkat keramahnya Syekh Mudawali, alhamdulillah beliau mendapat dokter di Al-Azhar tahun 69 kalau nggak salah ya, 69. Saya masih sana dan beliau dulu pulang dari saya ke Indonesia. Saya pulang 71, beliau pulang 70 sama Bapak. Nah, itulah kisahnya. Jadi mudah-mudahan ini kita doakan Habibie juga mengikuti beliaunya nih. Banyak Bapak. Ya Habibie ya Maulana. Jadi itulah kita peringati. Saya bilang sama Habibie, mudah-mudahan Habibie apa yang telah dirintis oleh Abuya, apa yang telah dirintis oleh nenek Abuya Syekh Muhammad Wali, inilah yang penting. Jangan kita keluar dari koridor orang yang tua ini. Kalau kita keluar susah mengamalkannya dan susah kali menerapkannya. Nah, sedikit-sedikit insyaallah Habibie di sini bisa berkembang dengan baik. Karena belum tuan pegah, kita yang tua, belum tuan gitu. Aku nan tua, belum tuan. Abuya almarhum Syekh Muhammad Wali berumur 44 tahun meninggal dunia. Nah, Abuya Muhammadin Wali berumur 76 tahun umur beliau meninggal dunia. Abuya Jamaluddin Wali 75, enggak salah, beliau meninggal dunia umurnya. Nah, saya sekarang sudah 80 sudah dekat maghrib. Tadi saya mengunjungi Abu Tomin, Abu Kino ulun Abu Kasar Abu ke 94 tahun dan cara maghribnya. Satu-satunya yang tinggal murid Abu Yasaman Wali hanya Abu Tomin. Nah, Abu Nijuk kulun sepatah kataku yang harus ulun ingat dan pegang untuk amal ulun sebagai wasiat. Belum tuan pegang dengan tente Abu. Walaupun kalau kecil orang jamu membang jatuh kalapo jatuh. Yang dulu jatuh satu yang kalapo. Punya apa? Punya membang apa Aceh? Boh yang berubik ni. Nah, berubik mengangkat Tuhan kapatun kon yang dile jatuh rot kon yang jangan tua dile, tapi mungkin cit yang berubik yang lebih jauh lebih dile nya nang pegah Abu Tomin adatnya Abu nanti dile Abu ulun ke asar ibu karat maghrib menuju bu yang bisa lun bu pegah Abu Mardi belum Abu Tomin lencum jarawatnya karena murelun agaknya ngecum jarawat lempakan Abu karena Mardi aneh gurelun. Alhamdulillah, semoga bu yang bisa pegang. Bu pegang, walau bagaimanapun mengajar jangan tinggal.
memang biasa muda wali sakit na 2 tahun dengan mengajarnya darah tebiak cik bapak menyangka mengajar lagi hana caput lagi orang sehat nyalon kalau Abu Mubin Wali juga demikian menyangka makmik mengajar nah gitu waktu ya enak memang betul mengajar paling enak. Nah, yang pegang bawa hardi walau bagaimanapun jangan tinggalkan mengajar. Nah, insya Allah. Nah, bibi juga nanti mana tahu dak pesantren sibulah dengan lain. Dan yang kedua jangan terikat dengan pemerintah. Yang kedua jangan aku ya kita dia ya, jangan kita terikat, jangan salah paham apa itu ya. Nah nubgah jenengan insyaallah luntuan gunung sinan kaki Abu mat jeraganya insyaallah yang berpegang insyaallah mudah-mudahan dan amalkan. Dan ibu pada ananda Habibi, walau bagaimanapun sibuknya, tapi mengajar jangan tinggalkan walaupun 1 jam 1 hari.